Apalagi kalau sekarang pakai AI, kan kadang-kadang ngobrolnya sama AI. Iya. Ya. Itu bisa juga ya sebenarnya ya, self diagnosis itu. Ya tidak disarankan ya Pak. Malah tidak disarankan. Iya, maksudnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan L-Pods, podcastnya Teknik Elektro UMS. Ya, lama nggak sua, ini saya sengaja mendatangkan tamu dari seorang psikolog. Ya, karena kita mau bahas soal isu yang cukup hangat ya, karena ada beberapa kasus yang terkait dengan beberapa kejadian yang cukup tragis. Ya, kemarin ada mahasiswi salah satu kampus di Solo, kemudian termasuk yang dekat sini juga demikian. Nah, kita berusaha untuk setidaknya jangan sampai lah ya kampus UMS ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kita kedatangan dari unit SMHWS UMS ya. Saya sengaja mengundang Mbak Marida psikolog nih. Ya, boleh memperkenalkan langsung Mbak Marida. Oke, ini apa nih panggilannya Pak? Terserah aja ini ya, teman-teman gitu aja. Teman-teman, perkenalkan saya Marida Rahma Salimah atau biasa dipanggil Marida, salah satu psikolog di SMHWS UMS. SMHWS itu apa? Student Mental Health and Wellbeing Support. Ya, jadi mental health. Ya, dukungan untuk kesehatan mental dan kesejahteraan mahasiswa. Ya, bukan kesejahteraan finansial ya. Arahnya ke perasaan, kesehatan mentalnya Pak. Kesehatan mental. Kenapa? Ya sedikit analogi ya Mbak ya. Kenapa saya ingin ngobrolin soal itu? Apalagi ini sekarang eranya AI. Kalau saya memahami ilmu elektro, itu kan kita mengenal misalnya HP ini ada namanya hardware dan software, perangkat keras. Demikian juga manusia. Manusia itu kan punya jasmani dan rohani, ya kan? Kalau di HP, ya HP-nya rusak segera dipakai solder, dicari sambungan yang keliru. Kalau yang rusak programnya, yang diperbaiki juga programnya, nggak perlu memperbaiki si perangkat keras. Demikian juga dengan manusia kan? Kalau kita datang luka, berarti kita yang diobati yang luka luarnya. Tapi kalau yang luka di dalam, nah ini kan banyak yang kurang nah. Ternyata kalau ada kondisi di mana kita butuh bantuan orang lain supaya apa yang ada di dalam diri kita itu bisa move on atau bisa sembuh. Nah, itu membahasakannya gimana, Mbak Marida? Sebenarnya mirip dengan luka fisik ya Pak. Ya. Nah, jadi kita kan punya jiwa nih. Ya, jiwa itu sebenarnya juga bisa terluka gitu. Emosi juga bisa terluka, tapi memang kalau yang terluka adalah jiwa itu kan tidak kelihatan. Nah, itu nggak kelihatan soalnya. Tidak kelihatan secara kasat mata memang tidak terlihat. Tapi kita sebenarnya bisa mengidentifikasi atau kita bisa tahu dari manifestasinya atau bentuk perilakunya, ekspresi yang ditunjukkan. Apakah dari misalnya dari perubahan perilakunya, dari perubahan cara berpikirnya, kemudian caranya bicara, itu sebenarnya bisa saja terlihat dari situ. Jadi memang nggak bisa terlihat dengan jelas. Kalau luka fisik langsung kan kelihatan berdarah, ada luka misalnya kelihatan dagingnya atau apa. Tapi kalau luka batin, luka batin itu dilihatnya dari itu Pak. Bagaimana penampakannya atau manifestasi dari luka itu seperti apa? Oh gitu. Nah itu rohani itu yang dimaksud sakit mental itu sakit dalam pola pikir atau sakit dalam hatinya, itu yang mana sebenarnya? Sebenarnya kan kalau manusia terdiri dari berbagai aspek ya. Ya betul. Terdiri dari berbagai aspek. Nah, bisa dari segi emosionalnya itu, kemudian secara kognitif juga bisa, dan itu saling berkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan kayak fisik sendiri, mental sendiri tidak. Tapi ada keterkaitan.
termasuk juga antara emosi, perilaku dan pikirannya itu ada keterkaitan. Iya. Saya itu sering baca-baca juga ya soal hal filsafat gitu ya tentang pola pikir, mindset. Tapi ternyata yang namanya mental itu nggak cuma mindset ya. Karena kan kalau kita bisa membandingkan antara mindset dengan algoritma program misalnya itu kan mirip-mirip. Tapi ternyata dalam jiwa manusia itu kan juga ada sisi emosi. Ya, ini AI kan belum bisa nih istilahnya memberikan nuansa-nuansa yang terkait emosi kan baru sekedar kognitif, pengetahuan, referensi kayak gitu. Dan itu yang membedakan kita dengan ya? robot atau Betul, mesin ya. Iya, Jadi iya. karena manusia punya emosi sedangkan mesin tidak. Iya, Gitu. betul. Dan kita dari emosi itu kita belajar konteks juga, Pak. Iya. Makanya AI untuk urusan itu ya. Iya. Sekarang saya nggak tahu nih apakah kedepannya bisa ada itu juga atau enggak. Tapi untuk sekarang memang AI itu kalau dipikir belum sekompleks manusia Betul sekali, iya. Kadang tapi ya bagusnya AI kalau saya menginginkan sebuah jawaban yang saya menghindari emosi manusia, malah saya tanya AI. Oh gitu. Iya, karena kan saya memang butuh konteks jawaban yang nggak dipengaruhi emosi kan. Kadang-kadang kita jawab juga ada emosi yang larut dalam jawaban kita kan. Iya. Gitu. Nah, terus kita kembali soal permasalahan remaja nih, Mbak. Kenapa di usia remaja, usia anak muda, mahasiswa lah terutama, ini mulai ada gejala-gejala untuk berperilaku yang dalam tanda kutip ya bisa dikatakan negatif. Negatif kan merugikan diri, bisa merugikan dirinya sendiri, bisa merugikan keluarganya, orang lain dan sebagainya. Ini memang ada perubahan yang cukup signifikan ya dalam arti tubuhnya juga berubah, pikirannya juga mulai berubah. Ini pribon secara psikologi pribon. Sebenarnya kalau di psikologi kan kami belajar tentang fase perkembangan manusia ya Pak. Ya. Jadi manusia itu sepanjang hidupnya mengalami beberapa fase. Dari mulai sebelum kelahiran itu kan sudah ada ya Pak janinnya. Iya, perkembangan janinnya seperti apa, proses kelahirannya, kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa, lansia gitu. Nah, setiap fase ini punya ciri khas masing-masing. Jadi ada, kalau kami bilang ini tugas perkembangan. Jadi hal-hal yang sebaiknya dipenuhi atau hal-hal yang butuh untuk dipenuhi di fase-fase itu. Nah, kalau teman-teman yang mahasiswa nih ya, kita ngomongin ini kan kebanyakan ada di fase remaja akhir dan dewasa awal. Gitu. Dari perubahan dari transisi fase ini tuh ada banyak tantangan Pak. Gitu. Karena misalnya nih ya, teman-teman yang awal-awal masuk kuliah nih ya, ini kan sudah mungkin culture shock. Ternyata kuliah itu seperti ini ya, beda dengan ketika sekolah gitu. Itu baru dari sisi akademik aja, belum dari mungkin lingkungan pertemanannya, pola pertemanannya akan berubah juga. Kemudian misalnya nih sudah mulai ada tuntutan untuk lebih mandiri. Jadi kadang ada juga orang tua yang masih gondeli ya Pak, tapi di sisi lain di usia segitu ada tuntutan untuk juga mandiri. Gitu. Jadi ada kebingungan gitu seperti itu. Nah, itulah pentingnya ada bimbingan juga di fase-fase itu, karena kalau misalnya tidak ada bimbingan dari segi dari segi fisik ada perubahan, dari segi pola-pola kehidupan sehari-hari dan tuntutan juga ada perubahan, tapi secara kognitif sebenarnya kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu itu belum benar-benar matang. Gitu. Jadi dengan adanya tuntutan yang sedemikian banyak dan mungkin mengejutkan gitu ya buat individu ini, dia perlu punya bimbingan dan dukungan dari apakah itu dari keluarganya, dari teman-temannya, kemudian juga dari misalnya kalau di kampus ya ada fasilitas yang bisa membantu mereka untuk dapatkan dukungan melalui transisi itu gitu Pak.
kita belum masuk ke situ Mbak. Kita ngomongin anu dulu, permasalahannya dulu. Gitu, Kan masalahnya kan banyak ya. Kadang-kadang ya apalagi sekarang eranya digital ya, mahasiswa tiap hari lihat sosial media, kemudian punya circle sendiri-sendiri, punya keluarga sendiri-sendiri. Nah, ini lebih banyak mana yang mempengaruhi mental mahasiswa? Kita ngomongin mahasiswa ya. Apakah di circle pertemanannya, karena kan kadang-kadang tiba-tiba, loh ini kok si A tiba-tiba berubah, siapa sih temennya, atau ada masalah apa di keluarga lah. Kalau yang Mbak Marida sudah pernah tangani ini kebanyakan ada masalah apa Mbak? Circle-nya kah, atau kebanyakan tugas kah, atau kebanyakan main kah, atau ada masalah di keluarga? Sebenarnya macam-macam ya Pak, macam-macam. Tapi kalau berdasarkan fase perkembangan, seperti yang saya bilang tadi, kalau di usia kanak-kanak itu yang sangat berperan kan orang tua atau orang dewasa yang memberikan pengasuhan, itu sangat berpengaruh untuk dia. Dan apa yang dia pelajari dalam keluarga ini akan dia bawa keluar. Karena keluarga kan sebagai pondasi ya. Dia belajar berinteraksi dengan orang, belajar untuk merespon sesuatu, belajar tentang emosi, itu cara pandangnya dari keluarga. Nah, dia bawa itu keluar. Kemudian kalau di fase remaja nih Pak, remaja sampai mungkin dewasa awal, peer group atau lingkaran pertemanan Circle, ini yang istilahnya bahasa kekinian yang ya. sangat berpengaruh gitu. Makanya kalau anak-anak yang remaja yang misalnya masih SMA, SMP, itu sangat penting untuk ada bimbingan supaya mereka bisa punya circle yang suportif dan positif, gitu Pak. Kadang-kadang kan orang tua juga cemas juga, temenmu sopo kayak gitu. Kadang-kadang kan orang terus melihat, bukan berarti membatasi pertemanan ya, tapi kan orang tua juga butuh anaknya itu di lingkungan yang benar. Nah, butuh taunya di lingkungan yang benar ya, temannya siapa, sekolahnya di mana, kayak gitu kan. Ya, kalau saya juga dulu pernah merasakan, waduh, circle saya kok ini nggak membawa perubahan positif. Saya harus nyari circle lain yang membawa perubahan positif. Nah, ini mestinya kan dibutuhkan kesadaran. Kesadaran ini caranya bagaimana untuk menumbuhkan kesadaran itu? Menumbuhkan kesadaran terkait? Iya, terkait harus bisa memilih circle yang tepat untuk dirinya. Sebenarnya kalau kita melihat apakah circle ini punya pengaruh positif atau negatif ya, kita kan bisa lihat dari pertama apakah nyaman dengan circle itu atau tidak gitu ya, nyaman atau tidak. Yang kedua, selama berteman ini atau setelah berteman ini dampak apa yang akhirnya tampak pada nilainya merosot enggak, atau nilainya naik enggak, kayak gitu. Apakah ada perubahan positif atau justru ada perubahan-perubahan yang negatif nih gitu. Itu yang bisa jadi indikasi ya. Atau betul. Jadi tanda-tanda gitu. Betul sekali. Saya dulu merasakan benar itu. Waduh, nilaiku kok segini, saya harus move on ini ya. Nah, terus kalau Kak, itu kan yang sadar lah ya, sadar diri. Ini sementara ada yang sebagian mudah terpengaruh oleh media sosial misalnya. Kemudian jadi overthinking yang berlebihan, kemudian apalah itu sehingga mempengaruhi pola belajarnya, mempengaruhi pola hubungannya dengan orang lain. Nah itu secara psikologis memang ada orang-orang tertentu yang punya sensitivitas yang lebih, atau bagaimana itu? Mungkin lebih ke kemampuan atau keterampilan untuk menyaring informasi ya Pak ya. Jadi kalau di medsos itu kan ada banyak hal ya, banyak hal yang kita bisa akses dengan mudah gitu. Sedangkan tidak semua hal yang bisa diakses itu sebenarnya akurat atau positif gitu ya. Jadi makanya sangat penting untuk kita bisa memilah mana informasi yang bisa kita terapkan dan mana yang tidak gitu. Pentingnya kebijaksanaan dalam memilih informasi. Gitu, Pak. Terus sekarang ke yang lebih ekstrim, Mbak. Kenapa remaja punya kecenderungan pengen remaja kan ini remaja yang mau dewasa ya kan, terutama karena kasus-kasus kemarin kan banyaknya dari mahasiswa ya. 2 kasus terakhir lah di Solo kan juga mahasiswa. Kalau sebelum-sebelumnya kan banyak
sekolah-sekolahan itu ya juga nggak bagus. Tapi kan kalau yang sering kok kalau di level remajaan sekolah itu kan mainnya keroyokan terus kayak gitu. Kalau di mahasiswa kok tiba-tiba eksekusi dirinya sendiri gitu loh itu. Kalau Pribun ini. ini spesifik ke kasus Ya. kalau di kami gitu ya, kami tidak melihat bahwa si orang yang itu tiba-tiba Pak. Oh. Jadi ya. biasanya ada Banyak akumulasi, pemicu ya. ada banyak hal yang sudah tertumpuk nih dari jauh-jauh hari. Gitu. Nah, kemudian meledak di satu waktu. Gitu. Nggak kuat nih terus aduh. Iya, dan penyebabnya selalu multifaktor. Kita tidak bisa bilang oh ini pasti cuma karena pendidikannya, enggak. Atau ini karena pertemanannya, enggak. Biasanya ada banyak hal yang mempengaruhi sampai dia punya karakteristik seperti itu, sampai dia punya pikiran seperti itu, sampai dia bereaksi seperti itu. Oke, jadi ada banyak hal yang mempengaruhi. Kalau misalnya bilalah ada remaja ya, misalnya saya membayangkan mahasiswa saya punya masalah, aduh banyak tugas macam, kecuali kalau masalah ini saya mau bahas lagi soal yang main judul sampai depresi itu salah. Berulang kali ngomong di kelas yang mahasiswa kok masih mainan judul itu, wah, kebangetan ya. Sudah mau di podcast nggak berani ngomong ke sana, yang mahasiswa saya udah hafal itu. Saya harus ngomong apa. Tapi intinya kan bahwa depresi itu sebenarnya kan kita bisa yang membuat depresi kadang-kadang kita sendiri ya, ulah kita sendiri gitu ya. Ya tadi, tapi nggak bisa digeneralisir juga ya. Nah, kembali ke yang tadi masalah kecenderungan mau tadi itu kan akumulasi dari banyak permasalahan. Tapi sebenarnya kan bisa diantisipasi. Ya, antisipasi misalnya bisa dari temen kok ini nggak nongol lama, kemudian atau dari orang tua kok ada perubahan sikap. Nah, ini kan kebetulan UMS punya SMHWS. Tidaknya kan untuk dalam rangka jaga-jaga nih, jangan sampai ini mahasiswa terlalu depresi atau overthinking sehingga sampai harusnya kan masalah masih bisa diselesaikan kok tiba-tiba putus asa seperti itu. Nah ini pripun kalau dari sisi, nah sekarang sudah masuk ke SMHWS ini Mbak ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman merasa buntu gitu dengan permasalahan yang dihadapi gitu ya, UMS tuh menyediakan layanan konseling gratis gitu bagi mahasiswa UMS. Gratis. Jadi dan yang mendampingi itu adalah psikolog ya, termasuk Mbak Marida ya. Yang sudah profesional, kami punya license punya surat izin gitu, jadi aman gitu. Ya, nggak sampai nanti diupload di medsos enggak ya. Nggak boleh Pak. Ya malah nggak boleh, itu kan kode etiknya seperti itu. Dan memang tidak semua hal itu bisa diselesaikan secara mandiri ya Pak. Iya, betul. Ada hal-hal yang kita tidak bisa selesaikan sendiri. Dan sebenarnya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Karena kita sebagai manusia kan punya batasan juga. Iya. Ya, ada batasan, dan ketika kita mengakui bahwa ada yang salah dengan diri kita mengakui ada hal yang masih bisa ditingkatkan nih, atau ada yang perlu diperbaiki, kita sedang menerima kodrat kita sebagai manusia yang terbatas itu tadi. Iya, terbatas itu, betul. Gitu. Iya. Kalau ya misalnya ada mahasiswa yang aduh saya kok ini jadi lesu, kan kadang-kadang banyak faktor yang kemudian tiba-tiba mempengaruhi mood, mempengaruhi semangat, tiba-tiba nggak mau makan. Nah, ini sebenarnya kan kalau nggak ke MMC ya coba ke SMHWS gitu ya, paling enggak ya mungkin ada yang salah dalam dan mengenali ada gejala mental yang salah itu secara self diagnosis bagaimana? Jadi gini, kalau misalnya nih menghadapi suatu situasi, pasti kan kita normalnya ya Pak, normalnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan itu sendiri, gitu ya. Apapun itu ya, apakah itu permasalahan akademik atau misalnya hubungan dengan teman, dengan pacar, dengan orang tua, gitu. Kita akan coba untuk
menyelesaikan ini sendiri gitu. Ya. Tapi kalau memang dirasa ini sudah kayaknya nggak bisa nih diselesaikan sendiri, mulai mungkin mungkin bikin jadi terbebani sampai mengganggu fungsi sehari-hari. Yeah. Katakanlah kuliah jadi nggak semangat, jadi nggak fokus gitu ya mengikuti perkuliahan, makan jadi nggak teratur, tidurnya jadi susah, atau misalnya jadi nggak mau ketemu sama teman-temannya. Nah, ini yang sudah jadi tanda-tanda nih. Gitu. Kalau misalnya sudah ada di fase seperti ini dan punya orang yang dipercaya, gitu, katakanlah ada temennya teman yang ngobrol lah teman ngobrol atau mungkin orang tua atau saudara, itu boleh banget untuk sharing ke mereka dulu, gitu ya. Siapa tahu dari situ ada ada pencerahan yang bisa didapatkan. Tapi kalau misalnya merasa tidak bisa mendapatkan dukungan yang cukup gitu dari orang-orang di sekitar, atau merasa katakanlah sudah coba untuk sharing dengan orang-orang terdekat tapi nggak dapat jawaban itu, maka boleh banget untuk datang ke profesional. Betul. Gitu. Apalagi kalau di WMS konsultasinya benar-benar gratis. Iya, betul Pak, gratis. Ya, saya pernah gini Mbak, saya sekalian mau cerita. Tahun 2010-an lah ada mahasiswa yang menurut saya karakternya dia kuat ya, karena kan sisi dia gampang diajak ngobrol, ceria gitu. Tapi suatu saat tanya, Pak ini gimana saya? Allah kue wes ngene wae lah, saya nggak detail ya. Tiba-tiba dia pulang itu ngamuk katanya. Suatu saat saya hari Minggu itu ditelepon dia, Pak saya pengen ketemu Pak Dedi. Saya nih sedang jalan sama keluarga. Enggak, saya yang datang ke saya pengen ngobrol. Ternyata dia ada gangguan bipolar. Nah, saya merasa, saya harus bagaimana? Waktu itu saya pertama dan saya agak shock juga karena belum pernah punya pengalaman. Saya bukan psikolog juga, tapi ya saya datangi, saya ajak ngobrol. Kemudian ya dia mulai bicara. Ya saya berusaha untuk mendengarkan, saya kasih sedikit nasihat yang bisa. Ya tentu saja kan saya nggak langsung judging ya macam-macam seperti itu. Saya berusaha hanya mendengarkan. Kemudian anak itu setelah bisa maksudnya setelah waktu itu ya, setelah ketemu kemudian bisa, lalu hari yang lain ngabari Pak saya sudah ke rumah sakit jiwa konsultasi dan ya sudah dikasih obat. Artinya kan itu kalau sadar ya, kalau sadar. Nah, sementara kalau nggak sadar, ini kan ya larinya tadi loh, bisa memutuskan hal yang malah sifatnya negatif. Nah, ini dulu sebelum ada SMHWS, Mbak. Dulu sebelum ada SMHWS. Nah, mirip seperti itu ya, kalau ada kondisi yang benar-benar dia stuck, dia nggak tahu mau bagaimana, emosinya meletup-letup, kemudian atau sedihnya yang terlalu larut. Nah, kalau datang ini pripun bagusnya kalau ke SMHWS? Kalau ke SMHWS ya Pak, itu bisa daftar melalui link pendaftaran gitu ya, di online. Iya, online. Online dulu. Iya, online dulu. Misalnya search di Google gitu ya Pak, SMHWS UMS, nanti Pak Fatma ya nanti ya, alamatnya ya. Masuk ke websitenya kemahasiswaan SMHWS UMS, nanti ada link pendaftaran di situ. Jadi tinggal klik, isi data diri, kemudian menunggu jadwal dari kami, sudah tinggal datang. Tapi ada nggak sih Mbak nanti yang temennya itu yang daftarin itu untuk istilahnya anak sekarang dipace kayak gitu? Enggak ya? Gimana Pak maksudnya? Biasanya ini kan SMHWS. Ini sengaja untuk ngeprank temennya gitu loh, temennya didaftarin ke situ gitu loh. Enggak ya? Kami kan biasanya ada ini ya Pak ya, harus upload KTM Pak. Oh gitu ya, jangan sampai ngeprank lah. Saya bayangkan, saya kan pikiran saya lompat ke sana gitu. Jangan sampai link itu untuk ngeprank temennya gitu loh. Kalau memang punya masalah, masalah sendiri untuk daftar gitu. Setelah daftar online gitu Mbak? Ya nanti kan ada pemberitaan jadwal. Jadi pasti dikonfirmasi dulu Pak. Oh gitu ya. Langsung tapi ada konfirmasinya dulu. Dan kalaupun misalnya itu bukan dia atau bagaimana, pasti ketahuan. Oke, gitu. Jadi memang ada proses verifikasinya dulu gitu.
Tapi mahasiswa UMS sendiri lumayan ya Pak. Ini bukan mau buka kartu ya, Iya, tapi setidaknya iya. apakah layanan ini benar-benar dimanfaatkan oleh mahasiswa UMS dan memberikan efek yang positif atau bagaimana? Misalnya antara sebelum masuk SMS kemudian setelah ikut konseling hasilnya bagaimana itu gimana Pak? Ya sebenarnya untuk saat ini ada cukup banyak mahasiswa yang sudah menggunakan layanan ya Pak, sudah sampai ribuan. Wih, Sampai ribuan ya. Dan alhamdulillah sejauh ini kami bisa memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan. Alhamdulillah gitu. ya. Dan nggak yang apa ya, ini penanganan yang diberikan, saran-saran, solusi yang kami sampaikan itu berdasarkan kondisi dan kebutuhan klien saat itu. Gitu. Jadi nggak yang asal saya harus bersyukur ya. Tidak sesederhana itu. Tidak sederhana itu ya, betul. Karena kan makanya sholat sing bener, makanya ngajine sing akeh. Kadang-kadang saya juga bukannya terus nggak seperti itu ya, tapi kan nggak semudah itu gitu loh untuk mengarahkan orang yang benar-benar baru terpuruk. Kemarin juga ada mahasiswa agak lama ini tiba-tiba lulus menjelang 7 tahun. Mas, kamu dulu yang pernah nunjukin saya surat konsultasi itu? Iya Pak, saya anxiety. Jadi kecenderungan untuk overthinking yang berlebihan, kemudian untungnya dia ada kesadaran, kemudian memang mengobati dirinya, gitu. Apalagi kalau sekarang pakai AI, kan kadang-kadang ngobrolnya sama AI. Ya. Itu bisa juga ya sebenarnya ya self diagnosis itu. Ya tidak disarankan ya Pak. Malah tidak disarankan? Iya, maksudnya gini, ketika ngobrol dengan AI pun selama yang saya kan juga coba-coba ya Pak. Maksudnya saya waktu itu penasaran banget kenapa kok banyak orang akhirnya menggunakan AI ini ngobrol, dan saya memahami polanya ini seperti apa sih, kenapa bisa sampai seperti ini gitu. Nah, AI itu kasih sesuatu yang mungkin tidak bisa ditemukan di semua orang, yaitu penerimaan. Tidak ada penghakiman di situ gitu. Nah, tapi memang seperti yang saya sampaikan di awal, AI ini kadang atau seringkali memberikan informasi itu secara umum. Jadi tidak kontekstual, tidak berdasarkan situasi persisnya itu seperti apa. Nah, ini yang jadi kadang tuh jadi plot hole juga nih ya. Jadi jebakan juga gitu. Makanya sebenarnya boleh untuk diskusi dengan AI itu silahkan gitu. Karena kadang kita memang tidak ada sumber daya untuk curhat langsung ketemu atau apa gitu ya. Dari misalnya dari waktunya yang nggak cocok atau gimana, boleh silahkan. Tapi memang perlu bijak untuk menggunakan itu gitu. Nggak serta-merta semua diyakini gitu ya. Dan AI pun biasanya kalau soal misalnya kesehatan mental, terus diagnosis itu dia juga akan menyarankan untuk silahkan ke profesional. Ya akhirnya gitu ya, ke profesional ya sebenarnya. Karena memang, kalau misalnya mendiagnosis juga tidak tepat gitu. Ya artinya kan dari AI nggak punya emosi, padahal kan pendekatan itu kan juga ada pendekatan emosi ya, karena kan nggak harus misalnya langsung dikasih saran-saran terus, itu kan nggak bisa juga kan ya. Nah ini sekarang saya mau masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini Mbak. Ini kan terkait dengan masalah mental yang mungkin bisa yang terjadi lah di kalangan mahasiswa. Yang pertama soal faktor keluarga, Mbak. Faktor keluarga. Kebetulan saya kemarin istilahnya ya, berhadapan dengan satu keluarga yang ternyata memberi pengaruh yang cukup membuat luka lah kepada si anak. Nah ini anak kan kadang-kadang nggak ada teman cerita, kemudian dipendam sendiri. Nah ini cukup banyakkah kasus seperti itu? Ya cukup banyak. Cukup banyak. Berarti awal dari keluarga itu cukup banyak ya? Iya banyak. Iya, karena fondasinya kan dari keluarga ya. Iya sih, dari keluarga. Saya ngomongnya gimana nih kalau mau nggak mau ya, interaksi dalam keluarga itu bisa jadi faktor pendukung yang
paling kuat, tapi bisa juga jadi apa ya, kalau dibilang trigger juga bisa, Trigger tuh. atau pemicu ya. Terus nek Gitu. saran-saran, nek saya kan yo mau nyaranin ke bapak ibu ya gimana, tapi bagaimanapun ya itu jadi trigger yang cukup ya cukup kuat ya. Nah ini kalau dari jenengan misalnya ke bapak ibu mahasiswa atau ke mahasiswanya lebih lebih menyarankan bagaimana? Eh, Kalau untuk orang tua Ya ya, kalau orang tua mungkin ada diskusi dari hati ke hati ya ya. ngobrol lah ya, Iya. ngobrol ya. Dan mendengarkan ya, maksudnya kadang anak juga keinginannya nggak yang gimana-gimana, cuma Iya sih pengen ya. dengerin gitu-gitu Iya. ya. Sama kayak anak, maksudnya mahasiswa sendiri gitu. Iya, iya. Mungkin masih dalam masa itu tadi ya, perkembangan ego segala macam gitu. Eh, jadi misalnya ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan atau apa, ini juga bisa jadi pemicu. Maka selain ada diskusi, saya rasa masing-masing pihak itu juga perlu berusaha untuk mengerti satu sama lain. Iya. Ya, karena saya pernah juga nyinggung nih ya, kadang-kadang anak muda itu bukannya nggak ada rumah, Ya. tapi mereka kehilangan rumah. Maksudnya rumah dalam tanda kutip ya, karena kan mereka yang dari kecil beranjak dewasa kadang-kadang juga menginginkan kok temanku bisa kayak gitu, kok aku enggak kayak gitu kan. Ada muncul perasaan kayak gitu juga. Iya, ada. Terus selain dari keluarga nih, keluarga juga pertemanan. Kalau di mahasiswa, kalau iki kas pertanyaan mahasiswa elektro jelas pasti ini. Soal praktikumnya nek numpuk deadline-nya beruntun mahasiswa terus mati secara emosional. Mati secara emosional kadang-kadang berakibat jadi ngelemprok, nggak mau lanjutin ngerjain tugasnya. Nah ini kondisi apa sebenarnya kalau di dalam psikologi? Burnout kayak gitu lah, semacam itu. Bisa burnout, bisa juga stres gitu ya. Tergantung nanti apa gejalanya. Gitu ya. Jalan keluarnya? Jalan keluarnya karena ini hubungannya sama tugas ya Pak. Iya. Berarti kan stresornya atau pemicunya adalah tugas. Maka yang pertama manage dulu tugasnya. Pengelolaan tugasnya harus perlu diperbaiki. Ya. Perlu diperbaiki apakah dengan misalnya nyicil gitu ya, nyicil. Soalnya mahasiswa itu kan banyak yang mepet deadline baru dikerjain gitu ya. Nah ini kan bikin jadi stresnya menumpuk nih Pak gitu ya. Jadi perlu manage tugas dulu. Kemudian juga perlu ada asupan yang cukup, asupan nutrisi ya. Jadi kalau jadwalnya padat ya makannya perlu cukup juga. Betul. Gitu. Yang biasanya sibuk nih kan lupa makan nih Pak. Iya. Lupa makan. Padahal kita menjalani aktivitas kan juga dengan fisik. Iya. Jadi dan fisik itu nggak bisa bohong. Iya. Gitu. Kalau dia lapar ya dia akan ngasih sinyal gitu. Kayak motor itulah, motor kalau dipacu terus, dibuat kerja terus, nggak dikasih bensin ya lama-lama juga macet. Iya betul. Gitu. Jadi asupan cukup, istirahat juga cukup. Nah istirahat ini mungkin misalnya nih pas lagi deadline-nya pada mendekati banyak tugas, tidurnya kan jadi nggak cukup nih ya Pak ya. Tapi paling nggak ada istirahat. Istirahat itu jadi jeda ketika ngerasa capek banget. Oke, istirahat dulu. Misalnya menenangkan diri dulu 10 menit. Saya ingat Mbak. Gitu ya. Saya itu kan kadang di akhir semester mesti ngasih tugas ya. Mesti ngasih tugas ini saya biasanya. Tapi melihat mahasiswa pada pucet gitu, nggak tega saya jadinya. Kenapa? Lah kan tugas praktikumnya lumayan numpuk. Akhirnya ya tugasnya sedikit saya turunin karena kan kasihan juga mereka. Biasanya kan itu terjadi di akhir semester nih. Ya itu ya kita perlu ada empati itu juga lah dari buat Bapak Ibu teman dosen ya. Ya kalau setidaknya ngasih tugas ya jangan terlalu banyak ya asal bisa terukur gitu nggih. Terus ini ada yang berikutnya. Kalau ini soal nilai, Mbak. Kadang-kadang kan juga stres gara-gara nilai ya. Nilainya waduh nanti takut cuma dapat C atau bagaimana. C kan lulus ya. Yang penting lulus ya. Kan pengennya yang maksimal, paling enggak dapat A atau AB, tapi kita sudah maksimal kok dapat nilai
nggak maksimal. Ini cara mendamaikan diri itu bagaimana? Mendamaikan diri ya Pak. Ya, karena sudah merasa saya udah kerja keras, tapi kok nilainya nggak sesuai harapan gitu. Yang pertama kita tahu kemampuan diri dulu ya Pak ya. Kita sadar diri kita kemampuannya ada di mana gitu. Kalau kita menentukan target sekian itu realistis atau tidak, itu direnungkan dulu ya Pak. Direnungkan dulu apakah target yang sudah ditetapkan di awal semester gitu misalnya itu realistis atau tidak. Nah kedua kita kan tidak bisa mengendalikan hasil ya. Itu sudah di luar kontrol kita gitu. Maka fokusnya adalah apa yang ada di dalam kendali kita sendiri, yaitu usaha, ya kan? Usaha. Jadi fokusnya ke melakukan usaha sebaik mungkin. Nah untuk hasilnya balik karena kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan itu, kita pahami bahwa nilai itu multifaktor. Yang mempengaruhi nilai akhir itu misalnya kalau dari mahasiswa kan ada kehadiran, ngerjain tugas segala macam. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang di luar kendali mahasiswa itu sendiri. Apakah misalnya penilaian dari dosen, subjektivitas dosen kan nggak bisa diukur kadang-kadang gitu. Faktor-faktor yang lain. Nah, kalau misalnya kita sangat keras berusaha untuk mengendalikan yang di luar kendali ini, biasanya akan muncul rasa cemas, gitu ya. Overthinkingnya ya betul. Gitu. Makanya untuk hal-hal yang di luar kendali, kita perlu sadari itu dan terima. Oh ya, ini bukan di ranahku. Gitu. Yang penting sudah berusaha sebaik mungkin, mengusahakan yang terbaik. Hasilnya seperti apa itu yang dicoba untuk diterima. Kalau ini Mbak, kadang-kadang karena ngejar banyak kegiatan, organisasi, lab, tugas macam-macam harus begadang. Nah itu sebenarnya begadang itu mempengaruhi fisik, yang mempengaruhi fisik, kemudian mempengaruhi kekuatan kita dalam berpikir dan kadang-kadang nek sehat badan kuat itu kan pikiran juga bisa tajam ya. Tapi kadang-kadang teman-teman yang merasa masih muda ini kalau sudah kelelahan fisik pengennya masih digenjot terus padahal itu sudah ada alarm nih bahwa tubuh kamu istirahatlah gitu. Nah, itu untuk menyadarkan mahasiswa supaya sehat jasmani rohani itu pripun kajiannya. Menyadarkan mahasiswa untuk sehat jasmani dan rohani karena kan ngejar tugas kegiatan mereka nggak nyadar ya, merasa masih muda, merasa masih mampu, tapi padahal kan ada sisi bahwa pikiran itu juga butuh fisik yang bagus. Takutnya kan kalau angan-angannya targetnya tinggi tapi tiba-tiba aduh kok badanku nggak kuat, jadi stres kayak gitu. Ya kalau misalnya akan lebih bagus kalau sadar diri ya Pak. Itu sadar diri ya. Tapi kalau misalnya nih ternyata punya temen yang katakanlah ada tipe yang ambisiusnya banget gitu ya. Mungkin teman-temannya bisa nih mengingatkan, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat gitu. Terus dari dosen-dosen juga meskipun di elektro ya Pak ya. Tapi kan orang-orang yang menjalani ini juga manusia. Gitu. Betul. Maka saya rasa nggak ada salahnya untuk mengingatkan sesama manusia ini untuk menjaga kesehatan. Baik secara fisik maupun mental. Saya kadang-kadang langsung seloroh. Jangan lupa makan. Awas kena tipes lo. Langsung untuk guyon biar mereka nyadar. Kalau kena tipes juga nggak enak sama sekali ya Mbak. Harus istirahat full 2 minggu kayak gitu kan. Semua kegiatan jadi terbengkalai. Udah banyak sekali nih Mbak yang kita bicarakan. Fit, mau tanya? Ada yang pengen tanya enggak? Sebenarnya tentang itu tadi sih, tentang keluarga tadi ya. Sebenarnya dampak umum yang dialami mahasiswa dia itu latar belakangnya sebagai terlahir dari keluarga yang broken itu biasanya apa ya? Dan sebenarnya kalau kayak gitu tuh apa juga ngaruh di akademiknya, di perkuliahan? Bisa berpengaruh karena kalau kita ngomongin keluarga ini orang-orang yang mungkin bisa jadi selama ini paling
lama dan paling banyak berinteraksi dengan kita gitu ya. Kalau kita ngomongin apa ya, benda yang berdekatan gitu ya, potensi konflik atau potensi gesekannya lebih besar gitu. Makanya keluarga dibandingkan dengan orang-orang lain yang interaksinya lebih minim, potensi konflik dengan keluarga itu lebih besar gitu. Dan setiap aspek dalam kehidupan kita itu saling berpengaruh. Masalah akademik bisa pengaruh ke keluarga, keluarga bisa pengaruh ke akademik, akademik bisa pengaruh ke pertemanan, pertemanan bisa ke akademik. Jadi sebenarnya muter di situ aja masalah kita itu gitu. Dan sebenarnya itu hal yang cukup banyak iya terjadi, cukup banyak dan itu masih, jadi itu banyak terjadi gitu. Jadi nggak yang oh aku doang nih yang mengalami. Itu kalau sebaiknya bagaimana? Karena kan saya juga malah cerita, maksud saya artinya kadang-kadang kan si anak merasa ini bukan masalahku, kenapa menimpa aku gitu loh, dan merasa kayak jadi putaran pikiran di dalam ini, pengen nyalahkan orang tua tapi nggak bisa, kemudian menyalahkan diri sendiri, wong takdirnya sudah seperti ini. Nah, bagusnya seperti apa untuk istilahnya fokus untuk dirinya supaya toh dia masa depannya kan yang dia usahakan saat ini dan akan mempengaruhi dia nanti. Artinya kan keluarga yang sudah terjadi ya bagaimanapun wilayah yang sudah terjadi. Ya ada baiknya kita ini ya, berarti kan menyadari dulu, menyadari keluarga kita itu polanya seperti apa gitu ya Pak ya. Dan pada akhirnya kita perlu paling tidak menerima fakta itu dulu. Nah, ini yang banyak diterima dulu. Iya, banyak yang sulit gitu loh, kayak oh, aku pengennya tuh keluargaku kayak keluarganya temanku ini, kayak cemara banget gitu ya. Nah masalahnya keluarga kita seperti itu enggak gitu. Kalau kita terlalu banyak berandai-andai, itu kan bikin kita jadi terbang ya Pak ya. Tidak menapak di tanah gitu loh. Dan saya rasa langkah pertama adalah coba untuk menyadari realitas itu dulu, menyadari realitas itu dan menerima. Bukan berarti membenarkan, misalnya nih, ya, misalnya orang tuanya kasar atau segala macam. Dengan menerima itu tidak sama dengan membenarkan apa yang mereka lakukan, tidak. Tapi kita menerima. Kemudian buat sikap yang terbaik dengan kondisi itu apa orang gitu tua ya. memang seperti ini nih, gitu. Baru nanti mencari mencari cara apakah ini bisa diperbaiki atau tidak gitu. Tapi langkah awal adalah menyadari dan menerima dulu. Gitu. Karena kita tidak bisa berdamai kalau kita nggak menerima. Menerima realitasnya gitu. Wait. Ya nggak perlu dibikin overthinking dan terlalu menyalahkan orang tua juga ya, karena kan itu sudah bagian dari mereka. Yang penting fokus fokus ke diri sendiri, ya move on dan istilahnya raih sebaik mungkin gitu. Dan kalau misalnya nih merasa interaksi dalam keluarga ini sangat mengganggu gitu ya Pak, sampai mempengaruhi fungsi sehari-hari nih, atau butuh diskusi lanjutan soal itu, boleh banget datang ke SMPS. Bisa ya, kayak daftar ya, nggak apa-apa. Dan biasa itu nggak harus punya sudah di level gangguan mental juga nggak masalah, nggak harus. Justru ketika masih ringan-ringan ini ya. Iya, seperti itu perlu dikonsultasi. Jadi kan kita meminimalisir konflik, meminimalisir permasalahan supaya tidak semakin parah gitu ya. Orang kudu karo aku, Pit. Makasih, Fit. Mbak Via. Cukup. Oke. Yang lain? Saya kira alhamdulillah obrolan kita berdaging nih, Mbak. Artinya saya ingin memberikan banyak hal yang positif untuk teman-teman mahasiswa, apalagi elektro itu tugasnya banyak dan butuh diimbangi dengan kesehatan mental yang baik juga. Semoga nanti studinya lancar ya kan, kemudian mendapatkan kelulusan, mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Saya sedikit cerita tadi yang dulu cerita kalau bipolar, alhamdulillah kemarin sudah nikah, Mbak. Waduh, saya senang banget, minta ampun, punya masalah gitu ternyata bisa move on juga gitu. Artinya
yang dulu itu punya masalah seakan-akan berat, kalau bisa diceritakan, bisa ditangani dengan baik, ya bisa move on gitu loh. Pesan-pesan Mbak untuk mahasiswa atau untuk orang tua atau untuk dosen juga boleh. Mungkin untuk untuk semuanya ya. Ya untuk semuanya ya, Untuk semuanya ya. Permasalahan itu bagian dari hidup kita sebagai manusia. Iya, betul. Nggak ada masalah, nggak ada hidup. Tapi Ya. kalau nggak ada masalah nggak jadi nggak hidup ya. Tapi jangan cari-cari masalah. Ya, gitu. oke. Dan Betul. nggak apa-apa untuk merasa nggak baik-baik saja. Ya. Boleh untuk merasakan perasaan itu dan jangan sungkan untuk mencari bantuan jika memang membutuhkan. Karena kita manusia, kita punya keterbatasan dan mencari bantuan itu bukan suatu kelemahan, tapi penerimaan terhadap kodrat kita sebagai manusia yang punya batasan itu tadi. Oke, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Marida Sama-sama, sudah datang ke lab elektro. Ya, banyak kabel, banyak perangkat seperti ini ya. Kalau perangkat seperti ini kan tinggal nancep, jalan nyala gitu kan. Tapi kalau manusia, programnya kayak apa kita nggak tahu, alurnya, mindsetnya seperti apa kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan dengan obrolan ini bisa lebih memberikan banyak manfaat lah untuk teman-teman yang bisa melihat tayangan ini. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan sampai selesai cukup lama ini. Sampai ketemu di L-Pods yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.